Kalau lu semua lagi nyari sebuah laptop yang ringkas, bisa dibawa kerja sambil chill nonton dimanapun dan kapanpun, gue rasa laptop 2-in-1 data cable dari Asus yang punya layar OLED pertama di Indonesia ini cocok buat kalian. Perkenalkan brother, ini adalah Asus VivoBook 13 Slate OLED yang bisa nemenin kalian kerja sambil santai nonton. Selain itu bro, di laptop ini juga multi skenario. Kalian tuh bisa pakai dengan mode landscape ataupun portrait, bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau lo semua penasaran sama laptop ini, better kalian tonton video ini dari awal sampai habis. Pas pertama lihat laptop ini, kesan pertama yang gue dapat adalah anak muda banget brodi. Dengan sentuhan pattern warna hijau neon yang ada di atas laptop dan di balik keyboardnya. Asus VivoBook 13 Slate OLED ini sendiri merupakan laptop data cable dengan berat yang hanya 785 gram. Gak cuma enteng, laptop ini tuh juga tipis dengan ketebalan 7,9 mm aja. Yang bikin effortless banget nih buat dibawa kemana-mana. Dan yang paling penting, ini bikin penampilan kalian kelihatan makin stylish dan juga kece. Build quality-nya sendiri menurut gue ini oke banget, looks-nya kelihatan premium brodi. Bahkan ya berkat material logam aluminium yang ngebikin doski jadi semakin kokoh. Namun sayangnya nih, unit warna hitam yang gue pegang sekarang masih meninggalkan bekas sidik jari yang lumayan kelihatan. Tapi menurut gue ini bukan masalah yang besar sih. Soalnya body layernya ini juga masih ada cover magnetiknya. Jadi kalau misalkan nih ya, lu pengen gak ribet buat ngebersihin bekas sidik jari, tinggal pakai aja brother covernya. Nah ngomongin soal cover, ini tuh memang gunanya buat jadi sandaran ataupun tumpuhan kalau misalnya kita pakai buat ngetik ataupun kita pakai buat nonton. Nah ini tuh ya ada engsel yang bisa kita adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi lebih ringkas, kemudian lu juga bisa copot ataupun lu bisa pasang kembali karena ini bahannya udah magnetik brodi. Satu lagi nih yang gak boleh kelewat buat kita bahas adalah penempatan tombol dan juga port I/O-nya. Di mana laptop ini mendapatkan tombol power di sisi kanan atas yang menjadi satu dengan sensor fingerprint. Terus di samping kanan ada juga tombol volume dan dua speaker Dolby Atmos. Sementara kalau kita lihat nih di samping sebelah kiri terdapat satu port jack audio 3,5 mili, kemudian ada dua USB 3.2 Gen 2 Type-C buat ngecharge dan display port. Lalu ada juga nih satu micro SD card reader dan dua speaker lagi. Nah untuk sisi bawahnya ini terdapat area magnetik untuk menyambungkan dengan keyboardnya brodi. Kalau kita lihat di bagian keyboardnya, ini menurut gue cukup lengkap ya. Dan ini tombol enternya tuh hypebeast parah bro, karena ini ada kayak pattern barcode-nya gitu yang menjadi ciri khas dari si Asus VivoBook. Kalau lo lihat di bagian atas ini dari tombol escape sampai delete, ini dikasih warna yang beda, warnanya lebih ke abu-abu. Sementara di bagian bawah, ini tuh tombol-tombolnya warnanya hitam. Nah untuk jarak keycap-nya sendiri ada di angka 0,2 mm. Dan ukuran keypadnya ini juga pas banget sih di jari gua. Menurut gue selama gue pakai laptop data cable ini buat kerja, kemudian ngetik nulis script, itu nyaman banget. Nggak kerasa kekecilan ataupun sempit brodi, pas aja gitu. Padahal awalnya gue tuh nggak expect kalau bakalan senyaman ini. Apalagi nih ya ditambah touchpadnya yang cukup lebar. Sehingga tentunya nggak bikin kita worry nih kalau misalkan lupa bawa mouse. Buat kerja ataupun buat browsing ini memang masih nyaman banget sih brodi. Cuma ada satu hal nih yang gue sayangin dari keyboardnya, karena nggak ada lampunya. Jadi gue tuh agak susah brodi pas mau ngetik di kondisi ruangan yang gelap. Next, sekarang kita bakal beralih ke bagian layar. Sesuai sama namanya, Asus VivoBook 13 Slate OLED ini punya bentang layar seluas 13,3 inci. Dan layarnya ini sudah layar sentuh berpanel OLED brother. Untuk screen to body ratio-nya ini 16:9. Selain itu laptop yang satu ini juga hadir dengan resolusi Full HD HDR dengan tingkat kecerahan 550 nits yang ngebikin kalian ya tetap bisa ngelihat layar laptop ini dengan jelas di kondisi pencahayaan apapun. Selain itu layarnya juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Asli deh, pas gue mainin laptop ini seharian, kayak misalkan buat kerja, kemudian buat main sosmed, nonton film, ini tuh enak banget. Warnanya tuh lebih kaya dan lebih tajam gitu guys. Karena layarnya ini memang udah cinema grade dengan 100% DCI P3 Color Gamut. So, gue rasa memang laptop ini cocok banget buat kalian semua nih ya yang membutuhkan keakuratan warna yang tinggi. Contohnya nih ya, buat kalian mungkin yang bekerja sebagai desain grafis ataupun ilustrator. Kemudian layar touchscreen-nya ini udah cukup responsif banget sih menurut gue. Dan buat scrolling sosmed, ini juga udah mulus banget. Selain kualitas layarnya udah oke, mata gue tuh juga lebih nyaman ketika harus lama-lama di depan laptop ini. Karena paparan low blue light yang dihasilkan layar ini sudah 70% lebih rendah dan sudah mengantongi sertifikasi TUV Redline. Tapi sayangnya ya brodi, laptop ini tuh belum punya fitur Adaptive Sync. Sehingga untuk mengatur kecerahannya, lu tuh harus atur secara manual.
Tapi menurut gue itu bukan sebuah permasalahan yang terlalu besar karena Doski ini punya fitur Dolby Vision yang tetap ngebikin mata gue tuh jadi nyaman dalam kondisi cahaya apapun. By the way ya, gue juga lupa infoin nih kalau laptop ini Doski punya kamera belakang yang punya resolusi 13 megapiksel dan kamera depan yang punya resolusi 5 megapiksel. Oke Brody, berikut hasil perekaman video dari kamera depan laptop ini. Menurut gue sih ini nggak jelek, nggak bagus juga. Artinya ini masih cukup banget kok kalau misalkan buat temenin lu meeting online, Zoom dan lain sebagainya bro. Masih cukup oke. Sekarang kita bakal switch ke kamera belakang. Maling. Oke, ini hasil perekaman video kamera belakangnya. Lagi dan lagi ini menurut gua nggak bagus, nggak jelek juga, standar-standar aja brody. Ya namanya juga ini laptop concernnya memang dia bukan ke kamera sih, ini lebih ke layar OLED seperti yang gua bahas di awal tadi. Selain mengandalkan layar OLED, laptop ini juga punya sistem audio yang menurut gue cukup mumpuni. Kalau kalian lihat di bagian kanan dan kiri, ini ada 4 speaker yang punya teknologi Dolby Atmos. Sehingga pengalaman kita tuh buat nonton ataupun streaming YouTube tuh jadi lebih asik, brother. Pengalaman gue sendiri pakai laptop ini buat nonton film, dengerin musik atau podcast, ini emang beneran enak sih. Output suara yang dihasilkan tuh jelas dan juga detail, brody. Pas gue kencengin ya, suaranya sampai ke volume tertinggi pun masih cukup enak dengan sedikit distorsi suara. Lanjut, sekarang kita bakal bahas masalah performanya. Yang mana Asus VivoBook 13 Slate OLED ini punya prosesor Intel Pentium Silver N6000. Yang menurut gue ya ini memang cocok banget kok buat menemani aktivitas kalian dalam bekerja sehari-hari. Selain itu Doski juga punya RAM sebesar 8 GB LPDDR4X dan punya SSD yang punya kapasitas 256 GB. Nah, sebagai gambaran awal dari performanya, gue pun memutuskan untuk melakukan beberapa tes benchmark. Untuk Cinebench R23, Asus VivoBook 13 Slate OLED ini bisa menghasilkan skor 439 untuk single core dan 326 poin untuk multi-core. Terus untuk 3D Mark Time Spy, skornya tuh di angka 242. Lalu di 3D Fighter Strike mendapatkan skor di angka 614. Dan terakhir nih ya, di 3D Mark Night Ride menghasilkan skor 2267 poin. Dan hasilnya menurut Bewok sih memang standar-standar aja ya brody. Memang ini intinya sih cukup lancar buat nemenin kerja ataupun sambil chill nonton gitu loh bro. Dan memang laptop ini tuh tidak mengedepankan sisi performa banget sih Doski. Sepengalaman gue ya pakai laptop ini, kalau cuma buat ngetik skrip gitu ya, kemudian browsing ataupun sambil streaming film, ini memang lancar-lancar aja. Dan gue tidak menemukan kendala yang berarti. Sebagai tambahan yang penting, gue pun mau ngetes performanya jauh lebih dalam nih dengan bermain game. Dan yang gue mainin sekarang ini adalah Genshin Impact dengan settingan grafis lowest default dan 30 fps. Hasilnya, laptop ini tuh hanya mampu menghasilkan grafis yang kurang stabil brody, di angka 15 sampai 25 fps aja. Pas udah gue pakai buat main ya, sekitar 5 menit di mode war, framenya tuh makin ngedrop di angka 10 sampai 6 fps aja. Dan layarnya nih, ini semakin panas brody. Nah sayangnya memang laptop 2-in-1 data cable ini nggak punya kipas bro yang bisa ngebantu buat ngademin laptop ini. Buat performa game ya, ini memang gue nggak terlalu expect banyak. Karena memang laptop ini tuh tidak diperuntukkan untuk gaming. Kalau misalkan lo semua pengen main game konvensional yang masih ringan-ringan, itu masih oke lah. Tapi ya kalau misalkan lo coba untuk main game yang berat, ini memang menurut gue nggak recommended. Satu hal lagi yang nggak boleh ketinggalan nih, kalau Asus VivoBook 13 Slate OLED ini sudah menggunakan Windows 11 Home yang makin terlihat kekinian berkat tampilan barunya. Karena di sini ada fitur widget yang siap ngasih kalian informasi tentang cuaca, berita terkini, berita olahraga, bahkan sampai pasar saham. Jadi sekarang kalian nggak perlu satu-satu lagi nih buat ngebuka laman berita buat nyari kabar terupdate. Karena caranya tuh gampil banget brody, kalian tinggal usap aja nih ke kiri di sisi layarnya dan kalian udah bisa update semua informasinya. Ibarat kata nih ya, all things you, all at a glance, always a swipe away brother. Sedangkan untuk masalah baterainya, gue acungin jempol sih untuk laptop kece yang satu ini. Karena Asus VivoBook 13 Slate OLED ini dibekali dengan baterai 50 Wh yang pastinya sudah support fast charging. Dan pihak Asus pun nih mengklaim kalau Doski ini cuma butuh waktu 39 menit aja untuk mengisi daya hingga 60%. Pas gue buktiin nge-charge laptop ini dari kondisi 0 sampai 60%, ternyata memakan waktu 43 menit.
ini meleset sedikit ya dari klaimnya pihak Asus. But it's okay lah brother. Terus gue coba nih buat ngetes performa baterainya menggunakan skenario streaming YouTube dengan tampilan full screen dan nulis skrip dengan brightness layar di 50% dan koneksi Wi-Fi aktif. Hasilnya di sini gue dapetin durasi penggunaan selama 8 jam. Overall dengan harga Rp10.390.000, menurut Bewok Asus VivoBook 13 Lite OLED ini memang bisa dijadikan pilihan laptop 2-in-1 terbaik brody. Dengan layar OLED, kemudian punya 4 speaker Dolby Atmos yang powerful, desainnya tuh ringkes, ringan nih brody. Kemudian pas banget buat lo semua yang memang kerjanya nggak cuma di kantor. Buat nonton ataupun streaming pada saat nungguin klien juga sabi brother. Ya walaupun memang kalau kita telisik performanya ini memang kurang powerful. Tapi balik lagi ya, laptop ini memang tidak ditujukan untuk laptop gaming yang membutuhkan prosesor buat bekerja jauh lebih keras. Kurang lebih seperti itulah review Bewok soal Asus VivoBook 13 Lite OLED ini brother. Seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Buat lo semua yang hobi untuk main game NFT, kita punya channel YouTube baru. Namanya CryptoBook, jangan lupa disubrek. Bewok pamit brother. Assalamualaikum.